Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu kepada Pancasila. Gagasan ekonomi Pancasila sendiri mulai berkembang melalui artikel dari Dr. Emil Salim pada tahun 1979 yang menjelaskan pada pokoknya ekonomi Pancasila adalah sebuah konsep kebijaksanaan ekonomi yang bergerak seperti bandul jam dari kiri ke kanan sampai mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah, atau ekonomi pasar terkendali. Dengan berpedoman kepada nilai Pancasila, maka sistem ekonomi yang dibangun harus sejalan, sesuai, dan setia kepada 5 sila yang ada. Dalam hal ini, dapat dijelaskan jika sebuah daerah secara konsisten menerapkan kebijakan ekonomi yang bertujuan membentuk masyarakat adil dan makmur, maka pemerintah daerah tersebut sudah mengamalkan sistem ekonomi Pancasila. Pilihan sistem ekonomi menjadi tulang punggung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi suatu negara sangat bergantung pada ideologi negara tersebut. Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila yang salah satu misi sucinya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi Pancasila menurut Bung Hatta adalah salah satu bentuk demokrasi ekonomi yang memiliki cita-cita yang luhur guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kekuatan ekonomi Pancasila terletak pada upayanya untuk memampukan rakyat secara keseluruhan, terutama rakyat di lapisan bawah dan menengah, sehingga ekonomi Pancasila seringkali diasosiasikan dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sangat memegang erat semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ekonomi Pancasila tidak menghendaki kemakmuran orang seorang, tapi kemakmuran bagi semua masyarakat Indonesia. Ekonomi Pancasila adalah wujud welfare state atau negara kesejahteraan, di mana negara kesejahteraan adalah suatu sistem di mana pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur dan memberikan pelayanan penuh kepada warganya. Pemerintah harus mengatur kekayaan negara agar bisa memberikan kesejahteraan yang maksimum kepada warganya. Wujud welfare state ini yang disesuaikan dengan kearifan lokal Indonesia tentunya. Untuk mewujudkan ekonomi Pancasila, pengelolaan ekonomi harus didasarkan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut juga sebagai demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi, rakyat atau warga negara akan memiliki keselarasan dan kebebasan dalam kegiatan ekonominya. Produksi akan dikerjakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pembangunan nasional akan melibatkan partisipasi total seluruh rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki pekerjaan yang produktif. Sebagai susunan suatu sistem, ekonomi Pancasila memiliki beberapa ciri, yaitu: pertama, setiap warga negara memiliki pekerjaan yang produktif dan pendapatan yang adil bagi kehidupan kemanusiaan yang layak. Kedua, adanya partisipasi total dari setiap warga negara dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi total tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Ketiga, seluruh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat menguasai, merencanakan, mengatur, dan mengawasi perekonomian nasional. Keempat, menggunakan institusi pasar keadilan. Adanya institusi pasar keadilan ini menjadi dasar pemikiran dicantumkannya ayat 1 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kelima, Koperasi Indonesia sebagai soko guru ekonomi rakyat. Keenam, perusahaan negara atau BUMN sebagai soko guru dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ketujuh, perusahaan swasta yang berasaskan kekeluargaan berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja. Kedelapan, adanya perlindungan sosial bagi rakyat yang tidak dapat bekerja produktif atau kehilangan pekerjaan. Perumusan ekonomi Pancasila dalam Undang-Undang 1945 mempunyai makna yang sangat strategis, karena tujuan ekonomi Pancasila adalah kesejahteraan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Pasal 33 Undang-Undang 1945 sesungguhnya adalah ditunjukkan untuk seluruh kelompok masyarakat di mana pemerintah sebagai leading sektor atau sebagai lokomotifnya.
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah sumber daya alam, sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal inilah mengapa negara memegang peranan penting. Pengelolaan harus sesuai dengan kesepakatan bersama bangsa, yaitu harus berpedoman pada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Maka oleh sebab itulah, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pengelolaan yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang 1945 harus dihapuskan karena tidak sesuai atau melanggar konstitusi. Sistem ekonomi Indonesia yang kita gunakan saat ini telah mengalami berbagai macam perubahan sejak kita merdeka hingga saat ini. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang terus berusaha memperbaiki sistem ekonomi yang dimiliki. Saat ini, ekonomi merupakan salah satu unsur penting di dalam suatu negara. Sistem ekonomi suatu negara juga tidak lepas dari pengaruh kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dibuat oleh pemerintah. Pelaksanaan dari sistem tersebut dan peran serta masyarakat dengan pemerintah turut aktif mengembangkan sistem ekonomi tersebut. Akhir-akhir ini, ekonomi kita digetarkan oleh goncangan dalam nilai mata uang kita sendiri. Gejolak ini sampai sekarang masih berlangsung, dan kita belum dapat mengatakan kapan keadaan menjadi seimbang kembali. Untuk sementara ini, menghadapinya diambil berbagai langkah, baik di bidang moneter maupun fiskal, yang tujuannya adalah mengetatkan rupiah kita agar tidak dijadikan alat spekulasi. Namun tentu ada dampaknya pada sektor real dan pada akhir kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang sangat ideal diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang harus dijalankan dengan asas kekeluargaan dan berketuhanan yang Maha Esa untuk mencapai kesejahteraan. Adapun peran pemerintah dalam implementasi ekonomi Pancasila sebagai regulator dan pengambil kebijakan untuk menstimulasi dan menstabilkan ekonomi, tapi dengan tetap melakukan intervensi pasar bila diperlukan demi kepentingan rakyat. Intinya, ekonomi Pancasila memiliki tujuan mulia untuk membangun perekonomian Indonesia yang rasional, adil, dan merata. Untuk itu, kebijakan penguasa diperlukan agar pelaku ekonomi rakyat yang kebanyakan UMKM lebih produktif secara maksimal. Contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia yang pertama adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila yang dilihat dari institusinya. Organisasi koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan kekeluargaan dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan dikuasai oleh para anggota, sehingga kesenjangan ekonomi antar individu bisa diminimalisir. Koperasi merupakan lembaga keuangan simpan pinjam yang membantu para anggotanya untuk mendapatkan sejumlah uang maupun pinjaman modal. Kedua adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, menunjukkan eksistensi peran negara dalam mengelola perekonomian negara di berbagai bidang. Dalam sebagian BUMN merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan Belanda setelah proklamasi. Namun apabila BUMN mengalami privatisasi, maka bisa dilihat sebagai indikasi kurangnya peran negara dalam pengelolaan perekonomian negara. Yang ketiga adalah serikat buruh. Di dalam serikat buruh ini adalah sebuah bentuk gerakan kolektif kelas pekerja, namun dari keberadaan serikat buruh ini memiliki tujuan untuk mengantisipasi atau juga meminimalisir terjadinya eksploitasi dari sumber daya manusia. Diharapkan dengan adanya sistem ekonomi Pancasila menjadi salah satu pondasi yang kuat bagi para pebisnis generasi muda di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila dapat dijalankan apabila kondisi dan ekonomi keuangan dalam bisnis tersebut menjadi lebih baik, bahkan tidak sedikit para pelaku bisnis mengindahkan hal tersebut. Revolusi Industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antar teknologi.
Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini, mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, namun sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan ekonomi Pancasila di era revolusi 4.0. Yang pertama yaitu ada cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan, di negara kita pernah mendapat 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital. Tantangan yang kedua yaitu persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Misalnya saja membanjirnya produk-produk dari Cina, Singapura, maupun Jepang. Ditambah lagi saat ini masih minim produk dari UMKM yang masuk dalam ranah e-commerce. Disinilah diperlukan adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta agar produk lokal ini dapat bersaing, baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi supaya di masa mendatang produk lokal dapat dinikmati keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia. Untuk tantangan yang ketiga yaitu pembangunan sumber daya manusia. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2017, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara, sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Seperti pekerjaan rumah di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Salah satu pemecahannya ialah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Yang keempat, yaitu ketersediaan akses internet yang mumpuni. Sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah, sebab akses internet inilah yang mempengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia. Dan saat ini, akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja. Dan untuk tantangan yang terakhir, yaitu regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum yang selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Dan ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa mendatang. Dan itulah 5 tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Pancasila di era revolusi 4.0. Semoga kedepannya nanti tantangan-tantangan tersebut bisa segera teratasi demi ekonomi digital yang semakin berkembang di Indonesia.